Oke guys, kali ini di depan kalian sudah ada soundcard eksternal V8 Plus. Maksud saya boxnya ya, karena soundcardnya masih ada di dalam. Kalau kita berbicara tentang soundcard eksternal V8, ternyata soundcard eksternal V8 itu sudah mengalami beberapa upgradean. Dari mulai soundcard eksternal V8, soundcard eksternal V8S, kemudian V8 Plus, dan akhirnya sekarang nih, di depan kalian sudah ada box, di dalamnya adalah soundcard eksternal V8S Plus. So, apakah suaranya akan lebih jernih daripada soundcard-soundcard sebelumnya? Ataukah malah sebaliknya? So, let's find out. Oke, ini adalah box dari soundcard eksternal V8S Plus, di mana boxnya mirip dengan soundcard eksternal V8 Plus yang pernah saya review beberapa bulan yang lalu. Di sini poletnya merah, kemudian di atasnya ada tulisan Live Soundcard, kemudian ada tulisan di sini Tree Live, Bluetooth, MC Magic, Sonata, dan lain-lain. Ini sama banget, dan di sini ada tulisan Chinese-nya untuk di bagian depan, di bagian bawahnya juga sama seperti ini, pinggir kosong. Bawahnya sama seperti yang di atas, dan yang di bagian sini juga sama seperti yang di sini. Oke, kita langsung aja buka soundcard eksternal V8 Plus-nya seperti apa. Oke, ini adalah soundcard eksternal V8S Plus-nya. Kita simpen dulu aja di pinggir. Kemudian kalian juga dapat kabel pastinya. Ini buku panduan ya. Oke, boxnya kita kepinggirkan terlebih dahulu biar space-nya agak sedikit besar. Oke, di sini buku panduannya bisa kalian baca. Dan ini nggak cuma bahasa Chinese, tapi ada bahasa Inggrisnya, dan terus terang ini detail banget. Jadi kalian bisa baca di sini untuk penggunaannya seperti apa, interface-nya, cara menggunakannya, untuk koneksinya gimana ke smartphone kalian ataupun ke komputer. Di sini ada ya. Nanti bisa kalian baca. Oke, ini untuk buku panduannya. Kita kepinggirkan buku panduannya, kemudian I don't know this is warranty card or not. Tapi kayaknya ini bukan deh. Ini bukan warranty card. Kepinggirkan dulu, kemudian di sini kalian juga mendapatkan 3 kabel, 2 diantaranya kabel AUX dan 1 kabel untuk charge. Tapi tidak termasuk kepala charge-nya ya. Kalian bisa menggunakan kepala charge HP kalian ya untuk nge-charge soundcard ini. Oke, ini 3 kabel, dan yang paling utama adalah soundcard eksternal V8S Plus. Saya nggak tahu ini brandnya dari Tab Studio atau bukan, tapi pas saya beli ternyata brandnya dari brand apa sih, Planger kalau nggak salah. Ya, Planger. Cuman saya nggak tahu ya apakah benar Planger atau bukan, atau bahkan ini dari Tab Studio. Tapi yang jelas ini adalah V8S Plus ya. Bentuknya berbeda, sedikit berbeda dengan V8S dan V8 Plus, dimana dia punya 2 knob kontrol 180 derajat dan 5 knob kontrol up and down. Jadi kalau yang ini sama seperti V8 atau V8S knob kontrolnya, nah yang ini knob kontrolnya itu sama seperti V8 Plus. Jadi ibarat ini adalah gabungan kali ya antara soundcard V8 dan V8 Plus. Dari build quality sendiri masih tetap menggunakan bahan full metal hampir keseluruhan, hanya saja untuk knob control dan tombol-tombol dia masih menggunakan bahan plastik yang cukup keras ketika ditekan. Kemudian di sini seperti biasa ada pengaturan untuk mic dengan menggunakan knob control 180 derajat, kemudian untuk reverb, dan untuk knob control up and down-nya dia untuk ngatur treble, bass record, music, dan monitor. Dan untuk tombol-tombolnya sendiri sama dengan V8 dan V8 Plus. Dia di atasnya ini untuk ngatur efek suara, kemudian di bawahnya untuk mendapatkan efek reaksi ketika kalian sedang live streaming atau sedang recording ya. Oke, dan ini untuk bagian atasnya, displaynya seperti ini, bentuknya kotak, dan ini tipisnya hampir sama seperti soundcard eksternal V8 Plus. Oke, dan ini untuk interface-nya. Nah, interface-nya sama juga seperti soundcard V8, tapi ini lebih ke soundcard V8 Plus ya interface-nya. Di sini ada dynamic mic, condenser mic, kemudian headset, earphone, computer charging,
accompany instrument, live 2, live 1, dan di sini tombol switch on and off. Jadi seperti Soundcard V8 Plus untuk tombol on off-nya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan backsound tanpa menggunakan kabel accompany instrument, kalian bisa menggunakan Bluetooth di Soundcard ini. So, apakah suaranya lebih jernih daripada soundcard sebelumnya, ataukah memang sebaliknya? Kita nggak tahu. Sekarang kita coba tes aja dengan menggunakan mikrofon BM800. Oke guys, dan kali ini saya udah coba untuk setting Soundcard eksternal V8S Plus-nya dengan menggunakan mikrofon BM800 dan di-record langsung ke smartphone yang saya punya ke lubang Live One. Dan di sini saya tidak menggunakan efek apapun, jadi ini pure mic doang ya. Treble-nya saya turunkan, bass-nya saya turunkan, kemudian reverb-nya juga saya turunkan, dan ini suara orisinalnya. Dan dia kecil banget kalau misalkan nggak menggunakan treble ataupun bass ataupun reverb. Jadi suara aslinya seperti ini. Lain halnya kalau misalkan kita coba treble-nya kita angkat. Oke, dan ini treble-nya kita angkat, suaranya jadi lebih ngangkat ya. Jadi lebih garing kayak gitu. Dan bass-nya kita angkat. Oke, dan ini setelah menggunakan treble dan bass, belum menggunakan efek reverb ya. Jadi tanpa efek reverb. Kalau efek reverb-nya kita putar, kita coba putar ke angka 9. Oke, ini ke angka 9, kemudian kita putar ke angka 12. Oke, ini ke angka 12 dan kita putar lagi ke angka 5. Oke, dan ini suara reverb-nya full, treble-nya full, bass-nya juga full. Dan suaranya kalau menurut saya sih nggak terlalu besar seperti Soundcard eksternal V8. Namun hampir sama seperti Soundcard eksternal V8 Plus yang pernah saya review ya. Suaranya hampir sama seperti ini. Tidak terlalu over karena dia fungsinya mungkin ya untuk menahan noise agar tidak terlalu masuk, agar tidak terlalu besar masuknya. Jadi untuk hasil suaranya tidak terlalu besar juga. Berbeda dengan Soundcard eksternal V8 yang mungkin tidak ada noise cancelling seperti itu, jadi suaranya itu memang besar, cuman noise-nya juga jadi ikut masuk besar ya, berbeda dengan Soundcard V8 Plus dan Soundcard V8S Plus, dan ini mirip-mirip banget seperti Soundcard eksternal V8 Plus. Kita coba efek MC-nya ditekan. Oke, dan ini efek MC-nya, jadi suaranya lebih mendem. Reverb-nya jadi ketutup dan nggak terlalu besar reverb-nya, meskipun di sini posisinya sama seperti tadi. Kemudian efek shockwave, ini efek shockwave-nya. Kemudian ini pitch bend, efek pitch bend. Tune 1. Kemudian ini efek elektro di mana nadanya bisa agak berubah dari nada sebelumnya dan kita kembali lagi ke efek MC, dan ini adalah hasil suara dari Soundcard eksternal V8S Plus dengan menggunakan mikrofon BM800, dan menurut saya cukup menghilangkan noise ya, meskipun suara rekamnya itu nggak terlalu besar, tapi cukup menekan noise agar noise yang di luar itu tidak terlalu besar. Kalau Soundcard V8 itu noise-nya cukup lumayan, tapi Soundcard V8S Plus ini noise-nya nggak terlalu kencang masuk, hampir-hampir sama seperti Soundcard eksternal V8 Plus. Kemudian untuk efek reaksinya hampir sama-sama seperti Soundcard eksternal V8 dan V8 Plus. Oke guys, dan itu adalah hasil suara dari Soundcard eksternal V8S Plus. Oke guys, dan itu adalah hasil suara dari Soundcard eksternal V8S Plus setelah saya coba untuk gabungkan dengan mikrofon BM800 dan direcord secara langsung dengan menggunakan smartphone yang saya punya. Dan hasil suaranya seperti apa? Ya, bisa kalian dengar sendiri hasil suaranya seperti apa. Dan kalau menurut pendengaran saya, ini hasil suaranya sama seperti Soundcard eksternal V8 Plus. Jadi dia tidak terlalu besar, namun seakan-akan bisa menekan noise. Jadi seakan-akan dia punya noise cancelling. Hanya saja yang berbeda di bagian displaynya. Dia untuk knob control, ada dua knob control putar yang sepertinya mengadopsi dari Soundcard eksternal V8 dan V8S. Kemudian untuk yang tengah ini, dia knob controlnya seperti mengadopsi ke Soundcard eksternal V8 Plus. Namun untuk hasil, ya hampir mirip dengan Soundcard eksternal V8 Plus dan lebih jernih daripada Soundcard eksternal V8 dan V8S.
Jika kalian pengen memiliki soundcard semacam ini dan satu set nanti dapat mikrofon juga, kalian bisa langsung cek link di deskripsi, nanti harganya ada di sana. Oke, nanti kalian nggak cuma dapat soundcard sama mic, tapi kalian juga dapat stand, pop filter juga, dan kalian dapat splitter. Oke, silahkan cek di link di deskripsi ya kalau kalian berminat. Oke, sekian review dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika tidak suka silahkan di dislike saja. Namun jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng di pinggir icon subscribe demi mendukung adanya channel ini. Saya Coki Rasya Andara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara.